kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8 di dalam penanggalan Hijriah. Bulan ke-8 di dalam penanggalan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan saat Allah menciptakan jagat semesta ini, langit dan bumi ini, ada 12 bulan. Muharram sampai Zulhijjah. Dan kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8. Para ulama mengatakan dinamakan bulan Sya'ban litafarruqil Arab fi talabil miyah li syiddatil har. Dinamakan bulan ini dengan bulan Sya'ban karena suku-suku dan kabilah Arab yang tidak terhitung, Sya'bun yang ada di negeri Arab ketika itu, mereka mencari air karena begitu panasnya cuaca, sehingga akhirnya dinamakan dengan bulan Sya'ban. Begitu banyak Sya'bun Arab. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peristiwa besar, beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, lahirnya sahabat Abdullah bin Zubair bin Awwam. Peristiwa ini diabadikan, peristiwa kelahiran sahabat Abdullah bin Zubair bin Awwam dicatat dalam sejarah karena ini adalah anak kaum muslimin yang pertama yang lahir di kota Madinah. Anak orang Islam pun yang lahir di Madinah, sahabat Abdullah bin Zubair bin Awwam. Dan orang-orang Yahudi ketika itu, ada 4 Yahudi besar, suku Yahudi di kota Madinah ketika itu. Orang-orang Yahudi ketika itu, mereka mengatakan kami sudah menyihir wanita-wanita Islam, mereka tidak akan pernah punya anak. Lahirnya lahir Abdullah bin Zubair bin Awwam. Dari kejadian ini salah satunya nampak begitu bencinya orang-orang Yahudi laknatullah alaihim terhadap anak-anak kaum muslimin. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina saat ini, 845 hari, sudah lebih dari 2 tahun dalam agresi militer, diserang, dibom siang malam oleh Yahudi. Sudah 71.000 korban yang syahid, sudah 171.000 sekian yang luka-luka. 70% di antara yang menjadi korban anak-anak dan wanita. Memang yang mereka incar adalah anak-anak. Karena anak-anak kaum muslimin jika dibiarkan hidup, maka mereka akan melanjutkan cita-cita Islam. Apalagi cita-cita untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan tanah suci Palestina. Dipegah jamun kakak motive, sudah kena sihir. Wanita-wanita kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak akan punya anak. Kemudian lahirlah sahabat Abdullah bin Zubair bin Awwam, anak kaum muslimin yang pertama yang lahir di kota Madinah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Terjadi juga di bulan Sya'ban perintah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
ayat yang setiap Jumat kita dengarkan dibaca oleh khatib-khatib di mimbar-mimbar suci umat Islam di masjid. Perintah berselawat. Jadi selawat wajib minimal sehari semalam pasti umat Islam ada berselawat di dalam salat-salat mereka. Saat mereka duduk di tasyahud akhir membaca tasyahud. Itu diturunkan di bulan Sya'ban. Juga di bulan Sya'ban turun perintah puasa Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Jika Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih menakdirkan kita hidup sebulan ke depan, maka kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang mulia. Di bulan Sya'ban ketika itu turun perintah untuk puasa Ramadan yang pertama sekali di kota Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriah. Terjadi di bulan Sya'ban. Bulan depan umat Islam langsung berpuasa. Di bulan Sya'ban juga terjadi pernikahan antara Rasul dengan Sayyidah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Nabi menikahi putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pemimpin kedua umat Islam. Selain sahabat Nabi, beliau adalah mertua Nabi. Abu Bakar Siddiq mertua Nabi, Umar mertua Nabi, Utsman menantu Nabi, Ali menantu Nabi. Ini tentu semua dibahas oleh para ulama dengan detail, dengan sangat rinci, agar kita umat Islam mengambil pelajaran dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah peradaban umat Islam, wabil khusus di masa kehidupan Rasul hingga akhir hayat. Kemudian juga di bulan Sya'ban terjadi peristiwa lahirnya cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa-peristiwa besar adalah peristiwa yang tadi kita sebutkan. Namun di bulan Sya'ban ini yang ingin kita sampaikan dalam khutbah yang mulia ini, ada sebuah peristiwa agung yang terjadi di dalam sejarah umat Islam, diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci kita. Peristiwa tersebut namanya peristiwa tahwilul qiblah, peristiwa perubahan arah kiblat. Perubahan arah kiblat yang kita maksudkan ini adalah pertukaran kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Selesai Jumat nanti kita baca ulang. Balik kita ke rumah, kita lihat lagi surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha, berkata orang-orang bodoh, berkata orang-orang yang tidak berpengetahuan, berkata orang-orang yang tidak berpendidikan. Sufaha jamak dari kata-kata safi, artinya bodoh. Allah mengatakan akan berkata orang-orang bodoh, urung-urung bangai akan dipegang apa? Apa yang mereka katakan? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka umat Islam berpaling dari qiblatihim, dari kiblat mereka? Peristiwa ini namanya peristiwa tahwilul qiblah, peristiwa pertukaran perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kiblat kita ke depan, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebelumnya umat Islam saat tiba di kota Madinah 16 bulan
sampai 17 bulan. Ada yang mengatakan sampai 18 bulan. Nabi beserta umat Islam salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah berlalu 16, 17, 18 bulan, Allah memalingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Peristiwa itu bahkan diabadikan di kota Mekah. Bagi kaum muslimin yang sudah sampai ke sana, ada sebuah masjid. Saat kita menunaikan haji dan umrah, maka kita akan dibawa berjalan-jalan melihat situs-situs sejarah umat Islam. Tempat tersebut bernama Masjid Al-Qiblatain. Masjid dua kiblat, kelikat kiblat. Karena di masjid itu dulu peristiwa di mana umat Islam berpaling ketika sedang salat asar. Turun perintah tersebut, lam semayang. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Maka ketika itu 180 derajat umat Islam berpaling. Umat Islam berbalik arah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini yang diabadikan di dalam Al-Quran yang tadi kita sampaikan. Sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Tapi orang-orang bodoh, kata Allah, mereka berkata, kenapa umat Islam menukar kiblat mereka? Para ulama menafsirkan siapa orang-orang bodoh di sini? Musyrikin Mekah, urang-urang musyrik di kota Mekah. Kemudian kaum Yahudi laknatullah alaihim. Kemudian orang-orang munafik yang ada di kota Madinah ketika itu. Mereka mengomentari, sufaha, orang-orang bodoh, tak berpengetahuan, tidak memiliki pendidikan. Kenapa umat Islam berbalik? Orang-orang musyrik Mekah, orang-orang musyrikin, paganisme penyembah banyak Tuhan, mengatakan Muhammad sudah balik ke Ka'bah, ke Mekah. Raja'u ila qiblatina wa yushaku an yarji'u ila dinina wa ma yarji'u ilaiha illa annahul haq. Ini komentar orang-orang musyrik Mekah. Muhammad dan kawan-kawannya sudah menghadap ke kiblat kita. Mereka menganggap Ka'bah itu kiblat mereka. Dan tidak lama lagi Muhammad dan kawan-kawannya akan kembali ke agama kita. Dan tidak mungkin mereka kembali ke agama kita kecuali agama kita itu agama yang benar. Ini komentar orang-orang musyrikin Mekah. Para ulama mengatakan dari komentar orang-orang musyrikin Mekah ini, beginilah kehidupan manusia. Ada yang jelas-jelas salah, tapi mereka menganggap diri mereka benar. Padahal sudah jelas-jelas sesat, sudah jelas-jelas salah, tapi masih menganggap dirinya benar. Seperti orang musyrikin Mekah menganggap ketika Nabi berbalik, nyukai wa ba'thut. Ini sudah kembali ke Ka'bah. Gak lama lagi mereka akan kembali ke agama nenek moyang kita. Menganggap dirinya benar, padahal sesat. Orang-orang Yahudi mengatakan, khalafa qiblatal anbiya. Lau kana nabiyyan, lakana yusalli ila qiblatil anbiya. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, orang-orang Yahudi ketika itu mengatakan, Muhammad sudah meninggalkan kiblat para nabi. Karena Masjidil Aqsa tentu kiblatnya para nabi. Nabi khususnya nabi-nabi Bani Israel. Yahudi mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggalkan kiblat para anbiya. Kalau dia nabi, tak mungkin dia tinggalkan kiblatnya para nabi. Orang-orang munafik
di kota Madinah ketika itu mengatakan, la yadri Muhammad aina yatawajjah. Muhammad enggak jelas. Muhammad dan para sahabatnya tidak jelas. La yadri aina yatawajjah, enggak tahu mesti menghadap kemana. In kanatil ula haqqa faqad tarakaha wa in kanatil thaniyatu haqqa fakana 'alal batil. Muhammad nggak jelas, nggak tahu bahkan kemana dia harus menghadap. Kalau yang pertama benar, kenapa ditinggalkan? Kalau Masjidil Aqsa benar, kenapa ditinggalkan? Walau kanat tsaniyatu haqqan, kalau kiblat yang kedua ini benar, berarti selama ini dia salah. Beginilah logika-logika sesat, kata para ulama, yang terus disampaikan, yang terus dihembuskan, yang terus disebarkan dengan berbagai pikiran-pikiran yang tidak jelas, hanya untuk menyesatkan umat Islam, hanya untuk mengganggu keyakinan kita yang sudah benar. Muncul pernyataan-pernyataan walaupun secara logika bisa saja benar, tapi pernyataan-pernyataan tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang faktanya sangat tidak benar. Tapi permainan logika, permainan pikiran, ingin agar umat Islam terjerumus ke dalam kesesatan. Beginilah terjadi ketika itu kaum muslimin. Dan tentu perubahan arah kiblat ini juga ujian bagi kita umat Islam. Ibarat kata Allah di dalam Al-Quran, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam, khususnya di masa Nabi hingga akhir zaman, itu semua peristiwa-peristiwa tersebut, pelajaran pertama bagi kita umat Islam adalah ujian. Perubahan arah kiblat ini juga ujian bagi kaum muslimin ketika itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Tidak kami jadikan kiblat yang sekarang kalian menghadap. Artinya perubahan arah kiblat tersebut lina'lam, agar kami tahu siapa yang benar-benar ikut Nabi dan tidak ikut Nabi. Isra Mi'raj yang baru saja kita lewati di bulan Rajab, itu juga pelajaran pertama tentang ujian. Logika mana yang bisa menerima kalau Nabi Muhammad SAW pergi ke Palestina? Otak mana yang bisa menerima kalau Nabi pergi ke Palestina kemudian balik lagi ke Mekah satu malam? Peristiwa yang seharusnya ditempuh 2 bulan PP pulang pergi. Tapi itu yang terjadi kaum muslimin. Sama misalnya saya mengatakan, saya baru tiba tadi dari Banda Aceh 5 menit yang lalu. Siapa yang ada percaya? Begitulah dulu ketika turun peristiwa tentang Isra dan Mi'raj. Begitu sulit ujian untuk kita percaya terhadap sesuatu yang berada di luar logika manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam untuk kita umat Islam sebagai ujian, agar kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita membuktikan keimanan kita kepada Allah, agar kita membuktikan kalau kita benar-benar ikut Nabi. Adapun orang-orang bodoh, maka mereka akan mengomentari, mereka akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan berbasis logika, tapi sejatinya adalah pernyataan-pernyataan yang sesat dan tidak benar sama sekali. Mudah-mudahan kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seragam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah peradaban umat Islam bisa menjadi sebagai penambah wawasan bagi kita. Kita ambil ibrah dan pelajaran
agar kita benar-benar menjadi muslim dan muslimah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, hingga Allah dan Rasul ridha kepada kita. Wabil khusus saat kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua.